Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada presentasi hari ini. Dalam pertemuan kali ini dengan keadaan sehat walafiat, khususnya saya sendiri. Dan yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang yang benerang ini, yakni ad-dinul Islam. Alhamdulillah. Nah, jadi yang saya hormati, sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak dosen mata kuliah pembimbing mata kuliah ilmu kalam, Bapak Fikri Fakrihin, MPD, dan yang saya hormati kepada audiens semua, pendengar semua atau teman-temanku sekalian. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Dimas Erlangga. Saya mahasiswa di Unikam Jember atau bisa disebut Universitas Kiai Ahmad Muzaki Syah Jember. Di sini saya menjalani S1 PBA, Pendidikan Bahasa Arab. Nah, di sini saya mempunyai tugas presentasi yaitu pembahasan ilmu kalam. Nah, jadi di sini ada 5 subbab yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada pengertian ilmu kalam, dan yang kedua ada sejarah lahirnya ilmu kalam, dan yang ketiga ada objek kajian ilmu kalam, dan yang keempat hubungan ilmu kalam dengan ilmu keislaman lainnya, dan yang kelima ada urgensi ilmu kalam dalam pendidikan agama Islam. Nah, jadi yang pertama ada pengertian ilmu kalam yang saya kaji di kelompok 1. Akan saya jelaskan bahwa ilmu kalam adalah cabang ilmu dalam Islam yang membahas akidah dan keimanan melalui pendekatan rasional dan logis. Nah, ini bertujuan untuk membela dan memperkuat keyakinan terhadap ajaran Islam. Ilmu ini juga dikenal dengan sebutan ilmu tauhid atau ilmu usuluddin, dan mencakup pembahasan tentang sifat-sifat Allah, kenabian, serta kehidupan setelah mati atau yang dinamakan sam'iyat. Ilmu kalam menjadi fondasi penting dalam keislaman karena meneguhkan keyakinan berdasarkan dalil akli yaitu rasional, dan nakli atau wahyu. Nah, dan yang kedua sejarah lahirnya ilmu kalam. Nah, ilmu kalam ini muncul pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama sebagai respon terhadap konflik dan perpecahan umat Islam atau yang dinamakan fitnah kubra, yang dimulai dari pembunuhan Khalifah Utsman. Nah, peristiwa ini menimbulkan krisis politik dan sosial, memicu perdebatan teologis di kalangan umat Islam. Ilmu kalam pun berkembang sebagai upaya menjawab persoalan akidah yang timbul akibat polarisasi politik dan konflik antar kelompok, seperti perselisihan antara pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Sufyan. Dan yang ketiga ada objek kajian ilmu kalam. Ilmu kalam memiliki cakupan objek kajian yang luas. Nah, ya di antara lain yang pertama ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mencakup di sini ada mengenai sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah. Dan yang kedua ada nabi dan rasul. Nah, mencakup ini membahas kenabian, kerasulan serta mukjizat. Dan yang ketiga ada akidah Islam, termasuk tauhid, hari akhir, malaikat, kitab dan takdir. Dan yang keempat ada hubungan manusia dan Tuhan. Bahwa mengenai keadilan dan kebijaksanaan Allah. Dan yang kelima ada perbedaan aliran pemikiran. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Mu'tazilah dicontohkan seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Qadariyah dan Jabariyah. Nah, tujuan dari kajian ini adalah memperdalam pemahaman terhadap keimanan dan memperkuat keyakinan umat. Nah, dan subbab yang keempat ada hubungan ilmu kalam dengan ilmu keislaman lainnya. Ilmu kalam memiliki keterkaitan erat dengan cabang ilmu keislaman lain. Yang pertama ada dengan fikih. Nah, berarti yang pertama ada ilmu kalam tuh mempunyai
mempunyai hubungan dengan ilmu fikih. Nah, di sini disebutkan bahwasanya ilmu kalam memberikan dasar akidah fikih mengatur praktiknya. Dan yang kedua ada dengan tasawuf. Kalam membentuk kerangka rasional, tasawuf memberi pengalaman spiritual. Dan yang ketiga ada dengan filsafat. Keduanya membahas eksistensi Tuhan dan hakikat kebenaran. Tapi ilmu kalam menggabungkan akal dengan wahyu, sedangkan filsafat sebagai menekankan logika rasional. Keseluruhan hubungan ini memperlihatkan bahwa ilmu kalam berfungsi sebagai pilar intelektual dalam memahami dan menjalani ajaran Islam secara utuh. Dan yang kelima, subbab yang kelima, ada urgensi ilmu kalam dalam pendidikan agama Islam. Nah, ilmu kalam sangat penting dalam pendidikan karena di sini dijelaskan yang pertama ada memperkuat dan memperjelas akidah Islam. Dan yang kedua ada menjawab tantangan zaman seperti sekularisme dan relativisme. Dan yang ketiga membentuk pola pikir kritis, terbuka dan toleran. Dan yang keempat ada menolak ajaran sesat dengan argumen yang rasional. Dan yang kelima ada memberikan dasar intelektual untuk mengamalkan agama secara sadar. Dan yang keenam ada mendukung dialog antar agama secara konstruktif. Dengan demikian ilmu kalam bukan hanya penting untuk kajian keilmuan, tetapi juga untuk pembentukan karakter keislaman yang kuat, terbuka dan adaptif terhadap perubahan zaman. Ilmu kalam adalah ilmu yang jadi dari kesimpulan yang di atas tadi tentang pembahasan ilmu kalam ada subbab 5 kan? Ada 5 subbab kan? Nah, ini sedikit kesimpulannya. Nah, jadi ilmu kalam adalah ilmu yang membahas akidah Islam secara rasional untuk memperkuat keimanan, menjawab tantangan pemikiran dan menjaga kemurnian ajaran. Lahir dari konflik sejarah umat Islam. Ilmu ini mengkaji sifat Allah, kenabian, takdir serta perbedaan aliran teologis. Dan ilmu kalam ini berperan penting dalam membangun pemahaman keislaman yang utuh, kritis dan toleran. Nah, mungkin itu saja tentang pembahasan ilmu kalam atau pengertian ilmu kalam yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari teman-teman atau dari audiens yang bisa memberikan tanggapan lainnya, mungkin masukan lainnya bisa komentar di kolom komentar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.